Kami dari Asosiasi Guru Penulis Indonesia Pak ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan kami untuk Bapak. Iya, eh, PK Komunitas Pencinta RI1 ini kan merupakan ormas bentukan pusat. Nah, kalau Bapak kalau bisa kami tahu untuk jangka pendeknya Pak, apa sih yang Bapak akan lakukan untuk KPRI1 Tanah Toraja? Ya, untuk jangka pendeknya tentunya kita akan pertama kemitraan dengan pemerintah. Tentunya yang kita fokus pada kemitraan pemerintah ini, apalagi ini daerah Tanah Toraja ini adalah daerah wisata, perlu pengembangan wisata yang lebih lanjut dan lebih elegan, sehingga tentunya dengan adanya pariwisata yang marak di Tanah Toraja tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, keterkaitan dari pariwisata itu tentunya ada sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, kita sinkronkan dengan sumber daya alam itu, artinya tentunya Tanah Toraja ini kita ingin menjadikan bermitra dengan pemerintah, memikirkan pendidikan supaya lebih meningkat. Dan pendidikan juga ini tentunya setelah mereka bersekolah dengan baik dan tentunya ada usaha-usaha yang harus kita kembangkan. Dengan mereka hanya berpikir menjadi pegawai negeri ya, tetapi mereka bisa berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, itu usaha di bidang pertanian, di bidang pariwisata, di bidang lain-lainnya yang bisa menghidupkan mereka. Jadi output dari pendidikan tentunya artinya mereka bisa bekerja di bidang masing-masing, di bidang usaha juga bisa. Apalagi di Tanah Toraja ini masih banyak yang harus perlu digali tentang usaha-usaha kecil, apalagi daerah Tanah Toraja ini daerah wisata. Dari wisatawan masuk mancanegara maupun dari domestik tentunya akan mencari usaha-usaha yang perlu kuliner lah, semacam itu, kuliner dan usaha-usaha yang lain yang tentunya bisa mereka hidup mandiri dan mereka bisa hidup dengan sejahtera. Mungkin itu saja yang saya ingin Baik sampaikan. Pak, satu pertanyaan lagi khusus di bidang pendidikan, karena kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir pendidikan di Tanah Toraja ini merosot. Nah, Bapak sendiri melihat apa sih mimpi KPRI1 ini terhadap pendidikan di Tanah Toraja ketika setelah deklarasi ini? Ya, tentunya mimpi saya para guru ya, walaupun kita tahu bahwa terutama di daerah-daerah pelosok itu kekurangan guru, tetapi ada guru honor. Nah, inilah yang harus diberdayakan, mengajar, karena guru itu adalah sumber dari ilmu dari saudara-saudara kita yang masih keterbelakangan atau apa. Dan tentunya kan ada program pemerintah tentang BOS. Kan BOS sekarang itu sudah harus langsung ke sekolah, ya. Itulah yang akan digunakan. Dana BOS ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau toh ada kesejahteraan guru, tentunya walaupun guru itu sejahtera, kalau tidak ada pengawasan dari pemerintah dengan ketat atau dinas terkait, tentunya kualitas guru-guru yang mengajar ini, kedisiplinan mereka itu akan jadi luntur. Sehingga guru-guru ini perlu sejahtera. Untuk meningkatkan itu guru-guru sejahtera dari sisi honor, dari sisi pendapatan mereka dan sebagainya, tentunya harus kita perhatikan dengan baik dan harus diprioritaskan itu untuk kecerdasan bangsa, bukan masa sekarang saja tapi masa yang akan datang juga. Sehingga dunia pendidikan itu akan lebih maju kalau guru-guru itu berdisiplin dengan baik dan mengajar dengan baik tanpa memikirkan hal-hal yang dan fokus pada pengajaran dan pendidikan dan kurikulum yang ada. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih wawancara singkat Bapak. Ya.